Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Sitanggang dan di video kali ini aku akan mewawancarai salah satu pebisnis di bidang percetakan dan fotokopi yang ada di daerah Bandar Lampung. Sebelum mulai wawancaranya, boleh Bapak perkenalan singkat dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mbaknya. Mungkin mau sedikit wawancara dengan Anur, silahkan disampaikan kira-kira apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ini kan Bapak kan sebagai ownernya kan Pak ya? Iya, betul. Cara Bapak bagi tugas antar karyawan itu bagaimana Pak? Oh gitu ya. Ha-ha. Sebenarnya kita ada 5 saya di sini ya. Yang di sini ada yang bantu itu 4 orang, 5 saya. Jadi untuk karyawan 4 itu, kalau setiap usaha sebenarnya yang di sini beda-beda jam kerja. Kebetulan kalau tempat saya di Anur itu kita buat shift, Mbak. Jadi ada yang masuk pagi itu 2 orang, jam setengah 8 sampai jam 6 malam ya, sore ya. Itu ya. Terus yang 2 lagi masuknya setengah 10 siang, nyampe nya jam setengah 9. Jadi untuk model kerja kita ada 2 jam, 2 shift lah kalau kita bilang ya. Mungkin itu kalau untuk sistem kerjanya yang kita terapkan ke karyawan ya, ke yang bantu di sini. Terus itu kan Pak ada dua karyawan kan Pak, satu shift berarti. Oh iya, betul. Itu karyawannya kayak ada contohnya yang satu kerjanya yang ini, yang satu ini atau gabung aja gitu? Kalau kita di sini dari dulu Mbak, kalau bisa tuh harus semua bisa. Jadi nggak fokus dari 4 orang itu nggak ada spesifikasi tersendiri nggak. Jadi semua kalau bisa dipegang. Dari mulai kita nerima konsumen, nyampe apa yang maksud dari konsumen di sini, apakah mau fotokopi aja, mau menyetak buku atau kamu ngeprint, kalau bisa kita usahakan karyawan bisa semua. Berarti harus multitasking ya Pak? Betul ya. Terus kalau Bapak di sini ownernya ngapain aja Pak? Kalau saya sebenarnya sama aja Mbak. Mungkin lebih banyak saya karena kan udah ada yang pegang kerjaan ya. Mungkin kalau pas lagi ada waktu-waktu tertentu kerjaan lagi full gitu ya, bisa bantu. Tapi kalaupun enggak, kalau saya selaku owner di sini, biasanya saya bagian satu menghitung apakah order itu yang datang berapa, estimasinya berapa, waktunya maksudnya ya, harga, terus untuk model bantu layoutnya Pak ya. Layout itu edit ulang. Misalkan ada orang mau buat perubahan, kita edit ulang untuk isi dan covernya. Jadi kalau untuk terjun langsung kadang-kadang aja. Langsung terjun bareng sama anak-anak di depan kerja. Kadang-kadang kalau lagi anak-anak sibuk ya, lagi full gitu bener ya, kita bisa ke depan. Tapi kalaupun enggak, lagi nyantai, maksudnya nyantai itu kerjaannya lagi nggak full ya, biasanya saya di depan komputer aja. Ataupun bagian maintenance, karena kan untuk maintenance kemarin kita ada tapi keluar. Jadi terpaksa sekarang turun sendiri lagi untuk maintenance ya, kalaupun ada kerusakan di mesin. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Siap. Faktor apa aja nih yang mempengaruhi naik turunnya pendapatan Bapak di sini? Itu apa aja? Oh gitu ya. Kalau omset sih sebenarnya kemarin yang parah itu waktu ada pandemi ya. Itu maksudnya nyampe 4 orang itu, dari 4 orang yang bantu, maaf, terpaksa saya berhentikan dulu Mbak. Jadi 2 tahun yang 4 karyawan itu kemarin itu ada sekitar setengah tahun, dari Maret 2020 nyampe ke sini hitungan 6 bulan. Tapi setelah masuk 2001 alhamdulillah udah mulai mending. Jadi saya tarik lagi dari 4 karyawan itu bisa kerja lagi. Terus masalah mempengaruhi omset harian di sini, sebenarnya mahasiswa mempengaruhi Mbak. Mahasiswa ya pokoknya kalau mahasiswa udah mulai aktif
belajar perkuliahan. mengajar di kampus. Iya, omset biasanya ngikutin aja. Mahasiswanya mau kesini mau ngeprint, ataupun ada yang juga mau fotokopi, ada juga yang mau ya. Tapi pun kalaupun lagi libur, biasanya ada libur waktu-waktu tertentu ya, berkurang juga turun. Jadi dipengaruhi oleh aktivitas di kampus. Nah, Kalau seandainya musim-musim skripsian, Pak, itu ada nggak omsetnya mempengaruhi gitu? kebetulan kalau saya di sini kan hasilnya cuma cetak buku untuk pembuatan buku-buku ya, model buku aja apa. Tapi kalau untuk skripsi, untuk asli cetak skripsi kita sebenarnya dulu terima, karena banyak faktor akhirnya untuk skripsi saya berhentikan dulu. Jadi saya cuma untuk bagian dokumentasi aja, dokumennya aja, bukan dokumentasi dokumen. Jadi memperbanyak, ya intinya memperbanyak. Kalau untuk finishing covernya kita berhenti dulu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, baru ini apa aja cara Bapak untuk mengelola karyawan? Bapak ada ngasih kayak reward atau punishmentnya atau gimana Pak? Sebenarnya ada mas, cuma yang pasti untuk honor di sini ditentukan dari lama kerja mbak. Jadi emang nggak sama. Di sini nggak sama untuk honornya. Kita bilang honor ataupun pendapatan ataupun gaji ya. Kita berdasarkan waktu lama kerja anak tersebut, si karyawan tersebut. Misalkan ada yang udah 3 tahun, itu lebih tinggi jauh dibanding yang baru 1 tahun ataupun 2 tahun. Jadi kita untuk masalah gaji kita lihat jangka waktu dia kerja. Terus kalau untuk fee ya banyak mungkin tadi fee ya, apa ya, royalty ya. Kayak hadiah gitu. Iya, itu yang pasti setahun yang pasti setahun 2 kali, harus sekali waktu hari raya aja. Sama kalau pas kita lagi banyak kerjaan Pak, yang kalau kita lagi banyak kerjaan pasti ada. Di samping itu lembur ya, kalau lembur kan tersendiri. Nah kalau fee udah memenuhi target apa yang sudah kita tentukan, targetnya sebulan segini dapat, ataupun dalam bentuk mingguan ini omsetnya beda, misal minggu ini cuma omset 20 juta, minggu besok 30 juta, pasti ada ya. Cuma nilainya juga beda disesuaikan. Terus kalau ini Pak, hukumannya gitu, contohnya ada kesalahan gitu, ada ngasih hukuman nggak? Kalau untuk nggak ada ya Pak, karena saya di sini yang saya terapkan itu sistemnya itu bagi saya itu sama-sama menguntungkan. Kalau dia ada kayak salah cetak atau gimana gitu, ada sih. Kesalahan itu sebenarnya kan kesalahan sebenarnya yang nggak disengaja sih. Iya. Kesalahan yang nggak disengaja, dan memang saya tekankan setiap mau finishing semua finishing, mau itu untuk kopi atau kamu cetak buku, itu harus ada sampelnya, sampel set kita bilang. Kalaupun membuat 100 harus ada sampelnya dulu satu. Jadi kalau ada kesalahan dari sekilas kelihatan, misalkan mau nyetak buku 100 eksemplar, kita pakai sampel dulu, kita keluarin satu, kita cetak. Nah dari situ ada nggak kesalahan, ataukah dari layoutnya, covernya, jadi kelihatan. Jadi pernah kejadian tapi nggak fatal, saya tegur lagi, mungkin lebih disiplin lagi dan lebih hati-hati gitu ya. Jadi sanksinya cuma berupa teguran aja. Terus Pak, cara Bapak ngasih motivasi ada nggak buat karyawan, motivasi buat lebih giat gitu? Sebenarnya dari dulu ya, saya sendiri buka ini dari tahun 2007 ya Pak ya. 2007. Jadi apa yang saya terapkan ke anak-anak yang bantu di sini ya, bisa dibilang karyawan lah, tapi sebenarnya saya bilangnya senangnya anak-anak yang bantu di sini. Jadi saya kasih ilmu kepada anak-anak. Apa ilmu yang didapat itu sebenarnya nanti kalau dia udah cukup untuk dirinya sendiri, maksudnya untuk dirinya sendiri, setelah keluar dari Anur, kalau bisa pakailah ilmu dari Anur. Untuk apa? Untuk dia membangun usaha sendiri. Buka lapangan kerja. Betul. Jadi yang saya tekankan benar,
Iya, emang beda-beda sih tipe orang ya. Iya. Tipe anak-anak kan beda. Cuma yang saya tekankan setelah keluar dari manfaatkan ilmu ini untuk kamu. Jadi maksud untuk kamu itu coba kamu buka usaha sendiri. Bukan maaf ngikut orang lagi dengan spek yang sama. Gitu. Jadi dia merasakan jerih payahnya dulu pernah ngikut di Anur ya. Setelah buka kan punya ilmu maaf. Kan intinya ilmu yang dicari mbak. Kalau duit ya diutamakan juga, cuma enggak fokus. Yang saya fokuskan di sini, kamu dapat ilmu udah cukup. Kalau mau keluar mau usaha saya dukung. Kalau bisa untuk sendiri-sendiri, maksudnya untuk buka usaha sendiri, jangan ikut ke kerjaan. Iya. Karena itu yang saya terapkan dulu waktu yang saya alami dan saya lakukan setelah sekian tahun ikut orang kan sama sih, jenjangnya sama. Kita pernah ngikut orang, Baru buka nah nanti juga orang ikut kita. Gitu. Di sini Pak udah ada berapa karyawan yang buka usaha? Kalau saya pribadi yang udah jadi maksudnya, Iya. Karena dari emang dari nol di Anur, alhamdulillah sekarang udah punya usaha dengan jenis usaha yang sama. Intinya udah ada hasilnya ya, udah punya rumah. Ini Pak yang terakhir, pencapaian Bapak. Bapak ingin mencapai apa dalam kurun waktu 1-2 tahun ini? Kalau untuk targetan ya, saya udah bisa punya tempat sendiri. Intinya kan tempat sendiri dengan bentuk ruko, itu pencapaian yang bagi saya udah bagus, luar biasa alhamdulillah. Untuk 1-2 tahun ke depan ada beberapa penambahan alat sebenarnya udah ada, cuma masih dalam bentuk semi manual. Jadi semi manual ada elektriknya, tapi model ininya tenaganya masih ada pakai tenaga ya. Nah kedepannya ini ada benar yang udah saya prioritaskan, ada beberapa mesin untuk mungkin ke depan mesin cetaknya ya, mau ada penambahan yang langsung otomatis gitu. Betul. Ya? Jadi kita tinggal dan naruh aja mesinnya yang jalan sendiri. Ya. Kalau dalam kurun waktu 5 tahun Pak? Kalau 5 tahun ya, intinya kita ke depan pengen jadi penerbit. Oh, iya. Penerbit. Walau kapan jadinya, intinya kita arahnya ke sana mbak. Ya. Yang sudah Bapak miliki? Dalam 1-2 tahun ya, ini. Sebenarnya saya ngalamin yang agak down, agak turun, mungkin bisa dibilang terjun itu waktu COVID 2020-2021. Sampai ada beberapa alat kemarin yang saya jual 3. Alhamdulillah selesai, intinya udah mau masuk 2002, berarti sekitar pertengahan 2021 saya udah bisa mendatangkan 3 mesin lagi, termasuk mesin-mesin yang ini mesin ini udah ratusan juta ini. Oh iya. Itu capaian saya, targetan saya yang udah kemudian 1 mesin ini, 1 sama itu ada itu harga 75 juta. Yang ini mesin warna. Satunya yang 30 juta. Itu yang udah kelihatan ya. Targetan saya untuk mengembalikan alat-alat dari dampak kemarin apa itu? COVID-19 itu luar biasa dampak. Mudah-mudahan udah berlalu. Berarti pencapaiannya yang kelihatan yang ini ya Pak? Iya, dalam bentuk alat ya, dalam bentuk alat. Selain dalam bentuk alat, yang lain ada lagi kendaraan. Walaupun kendaraan ini alhamdulillah bisa kembali lagi ya. Intinya bukan menyalahkan COVID pandeminya enggak. Emang ada dampaknya yang luar biasa mbak. Bukannya emang udah waktunya lagi kena ujian, kena cobaan gitu ya. Semua juga ngalamin. Tapi alhamdulillah setelah itu ya mulai bangkit lagi ekonomi. Mudah-mudahan kedepannya ekonomi kita di Indonesia lebih baik lagi.